Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke subbab kelima, chapter 7 tentang call by value parameter passing. Apa yang dimaksud dengan call by value parameter passing? Intinya di sini adalah kita akan bahas bagaimana sebuah argumen itu dimasukkan ke metode. Sebelumnya ada beberapa fakta tentang variabel lokal dalam sebuah metode itu diperlakukan. Yang pertama, variabel lokal yang ada dalam metode itu sifatnya temporer. Artinya, ketika metode itu selesai dijalankan, maka addressnya, alamatnya akan hilang. Yang kedua, variabel lokal hanya bisa diakses oleh metode yang mendeklarasikannya. Jadi hanya bisa diakses di dalam metode tersebut. Yang ketiga, memori tempat menyimpan variabel lokal hanya ada ketika metode itu dijalankan. Jadi variabel lokal kan ada memorinya. Nah, memorinya itu hanya ada atau hanya tampil, hanya dibuat, hanya dialokasikan ketika metode itu dijalankan saja. Ketika metode selesai dijalankan, maka memori yang menyimpan variabel lokal itu akan hilang atau dihapus. Oke, kita lanjutkan. Ketika sebuah metode itu digunakan atau dipanggil, maka nilai argumennya dikirimkan ke parameter yang sesuai. Perubahan pada nilai parameter akan disimpan di alamat memori terpisah. Jadi akan dibuatkan alamat memori baru untuk menyimpan perubahan parameter yang sifatnya temporer, yaitu hanya ada ketika metode itu dijalankan. Cara seperti itu disebut dengan istilah call by value atau pass by value. Jadi cara mengirimkan argumen ke dalam parameter dan parameter itu membuat alamat memori baru yang terpisah itu disebut dengan call by value atau pass by value. Ketika metode selesai dijalankan, maka memori temporer tersebut akan dihapus. Oke, di sini kita lihat contoh, ada sebuah kelas bernama tester. Kelas tester ini memiliki metode bernama myMethod dengan parameter yang pertama adalah one, bertipe data integer. Parameter kedua bernama two dan bertipe double. Oke, jadi ada dua parameter. Nah, di sini kita coba kirimkan argumennya. Argumen yang dikirimkan adalah x dan y. Nah, di sini ketika metode itu dipanggil, myMethod x, y, x ini kan bernilai 10 ya. Ini argumen yang dikirimkan ya. Nah, 10 ini akan dikirimkan ke parameter one. Dan y yang bernilai 20 ini akan dikirimkan ke parameter bernama two. Jadi one ini akan bernilai 10 dan two akan bernilai 20. Nah, parameter ini akan membuat alamat baru yang menyimpan one ini nilainya 10, two nilainya 20. Lalu selanjutnya akan membaca baris ini. Tadi one yang nilainya 10 akan dirubah menjadi 25. Jadi sekarang nilai parameternya jadi 25. Lalu two ini nilainya akan berubah dari tadinya 20 akan menjadi 35,4. Lalu di sini outputnya apa? Outputnya x spasi y. Yang akan ditampilkan adalah x sama dengan 10, y sama dengan 20. Jadi yang ditampilkan tetap 10 dan 20. Jadi nilai x-nya ini tidak berubah jadi 25 atau 35,4. Jadi nilainya tetap. Jadi intinya pada contoh di sini adalah argumen yang dikirimkan ke parameter dan merubah
merubah nilainya menjadi 25,34 itu tidak merubah nilai argumen itu sendiri. Jadi dia hanya berlaku di dalam metode ini perubahannya, karena dia disimpan di alamat yang terpisah. Oke. Ini ilustrasinya ya. Pertama, ketika dideklarasikan X sama dengan 20, Y sama dengan 20, maka akan dibuatkan dua buah memori. Memori yang pertama bernama X, nilainya 10. Memori kedua bernama Y, nilainya 20. Oke, jadi sampai sini status memorinya seperti ini. Selanjutnya pada tahapan kedua, ketika metode itu dipanggil, maka nilai X dan Y ini akan dikirimkan ke parameter 1 dan parameter 2. Status memorinya jika dijalankan, maka diilustrasikan seperti ini. Akan dibuatkan parameter ini akan membuat alamat baru yang nilainya adalah argumen yang dikirimkan, yaitu X dan Y. Jadi bukan nilai X dan Y yang dirubah di sini, akan tetapi parameter 1, 2 ini akan mengacu pada argumen yang dikirimkan. Jadi 1 ini bernilai 10, 2 ini bernilai 20. Sampai di sini ya. Sampai metode dipanggil di sini. Yang selanjutnya, tahapan ketiganya, ketika sampai baris ini, maka 1 ini, nilai parameter 1 akan berubah menjadi 25. Variabel lokal ini ya akan berubah jadi 25, dan 2 akan berubah jadi 35,4. Jadi argumen dengan nilai di parameter sini itu tidak saling berhubungan, jadi tidak merubah nilai argumennya. Di sini nilai parameternya berubah, tapi dia tidak mempengaruhi argumennya karena dia ini dua buah memori yang terpisah ya. Ini hanya berlaku di parameter dan ini adalah nilai argumen aslinya. Selanjutnya, ketika metode selesai dijalankan, maka alamat memorinya hilang. Kenapa? Karena tadi lokal variabel di sini sifatnya temporer. Jadi ketika metode selesai dijalankan, maka lokal variabel ini akan dihapus dari memori, sehingga tidak akan mempengaruhi apa-apa kepada argumen X dan Y ini. Jadi itulah kenapa saat ditampilkan di layar outputnya X tetap 10 dan Y adalah 20. Selanjutnya, nilai argumen yang dikirimkan ke parameter tidak merubah nilai yang ada di argumennya karena alamat memorinya tadi berbeda ya. Itu tadi ya. Nilai argumen yang dikirimkan ke parameter ini tidak merubah. Nah, di sini ya, parameternya tidak merubah nilai argumennya karena parameternya ini itu terpisah alamat memorinya. Dan ketika metode ini selesai dijalankan, maka memori lokal variabelnya akan dihapuskan, sehingga tidak mempengaruhi argumen di sini. Oke, selanjutnya jumlah argumen. Nah, ini yang harus kita tahu. Jumlah argumen yang dikirimkan harus sama dengan jumlah parameternya. Jika tidak, maka akan terjadi error. Misalkan kita memanggil my method dengan inputan hanya 1 ya, integer 12. Jadi sini jumlah argumen yang kita kirimkan tidak sama dengan jumlah parameter metodenya. Kita lihat tadi metodenya ini memiliki dua buah parameter ya, yaitu 1 dan 2. 1 ini tipenya integer, 2 ini nilainya double, tipe datanya double. Jadi kalau jumlah argumen yang dikirimkan ini tidak sama dengan jumlah parameternya, maka akan terjadi error. Begitu juga dengan yang kedua ini, jumlah argumennya di sini ada 3 ya yang dikirimkan, padahal parameter metodenya tadi, parameter metode yang dimiliki my method ini
hanya dua, yaitu one dan two. Nah, ini akan terjadi error. Jadi jumlah argumen yang dikirimkan harus sama dengan jumlah parameternya. Selanjutnya, ketika kita mengirimkan argumen ke parameter, maka tipe datanya haruslah matching atau sama. Jika tidak, maka akan terjadi error. Kita tahu tadi tipe data parameternya ini adalah yang pertama integer, one ini bertipe integer, dan two bertipe double. Jadi saat kita mengirimkan argumen, tipe datanya harus yang pertama adalah integer, yang kedua adalah double. Dan jika tidak, maka akan terjadi error. Contohnya di sini. Pada contoh ini, tester.myMethod 12,25, maka di sini akan terjadi error. Kenapa? Karena tipe pertamanya benar 12, tapi tipe data keduanya ini seharusnya double. Di sini dikirimkan integer, jadi salah. Kalau pada contoh yang kedua, seharusnya tipe data pertamanya integer, di sini dikirimkan double, jadi akan terjadi error. Selanjutnya, nama argumen dan nama parameter itu boleh sama. Ya, misalkan tadi kita lihat di sini nama parameternya one. Nama argumen yang dikirimkan di sini boleh saja one juga. Misalkan namanya di sini adalah one, itu boleh. Tidak harus berbeda. Selanjutnya, meskipun namanya sama, tapi tetap bahwa mekanisme pengiriman nilai argumen ke parameternya menggunakan cara pass by value. Jadi yang dikirimkan hanya nilainya saja, alamatnya tidak. Artinya saat nilai dari argumen dikirim ke parameter, maka akan dibuatkan alamat memori terpisah untuk menyimpan perubahan tersebut. Yang tadi sudah kita bahas ya. Pada intinya, nama argumen yang dikirimkan ke parameter itu boleh sama. Nah, di sini ada beberapa aturan yang mengatur argumen dan parameter. Yang pertama, argumen dikirimkan ke metode menggunakan mekanisme pass by value. Ini sudah kita bahas tadi ya, bahwa yang dikirimkan hanya nilainya saja, sedangkan alamatnya itu tidak ikut dikirimkan ya. Jadi perubahan yang terjadi pada parameter tidak akan mempengaruhi pada argumen, pada nilai argumen. Yang kedua, argumen yang dikirimkan ke metode harus sesuai urutannya dan tipe datanya. Jadi argumen yang dikirimkan ke metode harus sesuai urutannya. Misalkan parameter pertama tadi adalah integer one, maka argumen yang dikirimkan harus integer juga. Jadi urutannya harus pas. Baru yang kedua adalah tipe datanya double, maka argumen yang dikirimkan harus tipe data double juga, begitu seterusnya. Dan tipe datanya harus sama, jadi urutannya harus pas dan tipe datanya harus matching juga, kalau tidak akan error. Itu aturan yang kedua. Yang ketiga, jumlah argumen yang dikirimkan ke metode harus sama dengan jumlah parameter. Misalkan parameternya 2, ini 2, maka argumen yang dikirimkan ya 2. Kalau yang dikirimkan 3, maka akan terjadi error. Yang keempat, nama argumen dan parameter tidak harus sama. Oke, kita lihat di sini nama argumennya adalah X dan Y, dan nama parameternya adalah one dan two. Tidak harus sama, boleh berbeda. Selanjutnya yang kelima, meskipun nama argumen dan parameter sama, metode pass by value tetap berlaku. Jadi meskipun nama argumen dan nama parameternya sama, tetap metode pengirimannya adalah pass by value. Jadi akan dibuatkan alamat memori terpisah saat metode dijalankan. 6. Parameter adalah inputan bagi sebuah metode. Dia hanya berlaku di dalam metode tersebut. Jadi, perubahan yang terjadi pada parameter tidak akan mempengaruhi nilai argumen yang berhubungan dengannya. Jadi parameter ini, parameter one dan two ini hanya berlaku di sini. Dia tidak akan merubah
argumen yang memanggilnya. Oke, baiklah, itulah tentang call by value. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.